Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Salam sejahtera, salam damai dan juga salam tetap jaga kesehatan ya di rumah ya. Ya, pada pembelajaran IPS kali ini kita kembali belajar tentang tema 3. Tema 3 itu tema besarnya adalah judulnya tokoh dan penemu. Nah, dalam IPS itu kita belajar tentang kompetensi dasar atau disingkat KD 3.2, yaitu perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Kamu bisa perhatikan ya, sekarang udah zaman begitu canggih. Dalam gambar atau foto ini ada belanja, bisa dilihat ada belanja ya, belanja dengan cara manual, ada juga dengan cara online ya. Ya, kita ke pengertian perubahan sosial budaya ya. Perubahan sosial budaya yaitu perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan budaya di dalamnya berupa tata cara dan nilai-nilai kehidupan dari tradisional menjadi modern. Misalnya yang kita lihat di zaman sekarang itu cara berkomunikasi. Kalau dari dalam zaman dulu itu namanya istilahnya itu silaturahmi. Kalau sekarang menggunakan alat komunikasi berupa WhatsApp, berupa ya menggunakan handphone ya. Kemudian menggunakan alat-alat lainnya yang lebih canggih. Dan misalkan yang lain adalah berpakaian. Pakaian di mana zaman dulu masih menggunakan ada namanya kebaya, baju piyama segala macam. Kalau sekarang sudah menggunakan baju-baju bergaya modern ya, seperti jeans, kemudian tuxedo dan sebagainya. Dan gaya rambut juga sekarang mengikuti trennya. Ada yang rambut pang, diwarna dan sebagainya ya. Terus kesenian juga kita mengenal yang namanya kesenian tradisional yang akhirnya bercampur dengan kesenian modern yang datang dari luar. Contohnya campur sari juga sudah perpaduan antara kesenian Jawa dengan internasional ya, udah ada perpaduan musik-musik lokal dengan luar negeri. Terus juga angklung juga sekarang udah dicampur dengan kesenian-kesenian modern sehingga perkembangannya benar-benar ada yang namanya akulturasi dan inkulturasi ya dalam budaya tersebut, dalam kesenian tersebut. Kemudian pola hidup, nah, kita mengenal pola-pola hidup ya seperti gaya hidup juga ya, pola kehidupan itu. Ya sekarang lebih cenderungnya ya lebih ke individual juga pola hidupnya. Nah, itu contoh-contoh yang dari perubahan sosial yang bisa Bapak berikan. Kemudian poin penting yang akan kita pelajari dari pembelajaran IPS ini adalah itu pengertian modernisasi, nanti hubungannya pula ada dengan globalisasinya ya. Kemudian contoh perilaku sosial budaya, tradisional dan modern, mengidentifikasi itu benar-benar memahami ya perbedaan itu ya. Kemudian perubahan sosial budaya dalam masyarakat setelah diketemukannya listrik. Kemudian mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa. Pengertian modernisasi bisa kamu lihat di situ adalah suatu proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern ya. Seperti selayaknya di perubahan sosial budaya ya. Karena kita bergerak dari tradisional ke modern bahkan ke yang lebih canggih ya. Kemudian di sini juga Bapak menjelaskan mengenai globalisasi, merupakan proses masyarakat dunia menuju pada suatu keadaan saling terkait dan saling ketergantungan dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Proses globalisasi lahir karena aja perkembangan iptek itu sendiri. Ya, kita tahu ya, semakin canggih dari bulan, tahun ya, handphone terus berganti versi, kekuatan dari teknologi itu sendiri semakin berkembang dari kekuatan RAM-nya, dari kekuatan penyimpannya ya,
dari jenis lensanya dan sebagainya. Nah, komunikasi informasi serta transportasi sendiri yang berkembang ya. Globalisasi dapat menguntungkan apabila dimanfaatkan dengan bijak. Namun jika tidak, kita akan kehilangan identitas bangsa. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan dengan bijak. Jadi jangan terbawa arus ya. Kemudian contoh perilaku sosial budaya tradisional. Yang tradisional yang masih zaman dulu ya, masyarakatnya masih homogen. Misalkan di dalam satu masyarakat itu ya suku-suku Sunda semua, Jawa semua ya, ini masih homogen, masih satu. Suku-suku Batak semua begitu ya. Tidak seperti yang modern sekarang ya, heterogen ya. Heterogen itu banyak sukunya yang bercampur di situ. Kemudian terikat norma. Norma itu aturan yang ada di dalam masyarakat setempat itu, dan adat istiadat. Adat istiadat juga ya sama yang harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Misalkan kalian mengenal namanya tradisi-tradisi kayak ngaben, kemudian tradisi-tradisi yang lainnya ya, yang memang harus diadakan. Dan kalau memang dasar pikiran orang tradisional itu harus mutlak harus diadakan ya. Beda dengan pemikiran zaman orang-orang atau manusia-manusia di zaman modern. Kemudian gotong royongnya masih ada. Gotong royong itu kayak membangun rumah. Kalau di kota itu membangun rumah, semua pegawainya yang bekerja harus dibayar. Tapi kalau di masyarakat tradisional, tidak semuanya harus dibayar karena itu bersifat gotong royong atau masyarakatnya masih saling keluarganya masih kuat ya. Dan berikutnya religius itu yaitu tadi masih keagamannya masih kuat, kokoh, adat istiadat masih kuat. Kemudian lanjutnya ke contoh perilaku sosial budaya modern yang pasti mengandalkan iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi. Ya, setiap hari kita sendiri termasuk ya yang ada di dalamnya modern. Setiap hari kita pasti menggunakan alat komunikasi modern seperti handphone, laptop dan sebagainya. Kritis dan kreatif ya, kritis selalu tanggap dalam perubahan yang terjadi. Nah, kreatif itu ya bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian rasional ya, berpikir secara rasio atau berpikirnya secara nalar ya. Jadi kalau misalkan ya cukup segitu ya tidak harus dilakukan, ya tidak harus berpikirnya logis aja, nalar aja ya, sesuai dengan logikanya. Kemudian perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dengan ditemukannya listrik. Nah, di bidang sosial, sebelum ditemukannya listrik dulu interaksi sosial lebih gelap karena kendala penerangannya terbatas. Setelah ditemukannya listrik, ya sosial mudah karena lampu sudah bisa menerangi kapan saja. Jadi kita bisa berkomunikasi kapan saja dan di jam berapa saja. Dalam keadaan darurat bisa ya. Kalau di bidang sosial setelah ditemukannya listrik jadi semakin berkembang. Kemudian di bidang budaya, sebelum ditemukannya budaya zaman dulu tidak memakai listrik, tidak ada energi listrik. Ya, yang berbeda dan menyebabkan budaya lebih sempit. Setelah ditemukannya listrik, budaya saat ini sudah sangat sempurna. Ya. Bahkan tak mengenal yang namanya ada kerja sampai 3 shift sampai jam malam ya, proyek dikerjakan sampai malam hari karena udah ada listrik. Jadi mengubah budaya yang sangat kecil menjadi lebih luas dan besar. Seperti itu jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak mustahil dilakukan di jam-jam tertentu sekarang bisa dilakukan 24 jam karena ada listrik. Jadi tidak menggunakan tenaga manusia lagi. Kemudian perubahan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang pertama, transportasi semakin modern. Karena di bidang transportasi ya ini ada pesawat, kereta api dan lain sebagainya yang menunjang. Sekarang udah ada MRT ya, kereta cepat. Kemudian barang-barang impor masuk ke Indonesia banyak sekali ya dari berbagai negara, terutama kita mengimpor kan dari negara-negara lain yang lebih berkembang seperti handphone, televisi, kemudian mesin pabrik dan lain-lainnya yang belum bisa semuanya dibuat oleh negara kita sehingga kita melakukan impor ya. Kemudian Indonesia dapat mengekspor hasil produksi luar negeri. Nah, seperti ukiran jati yang dibuat oleh kota Jepara ya, yang terkenal sampai ke luar negeri.
kemudian bahan makanan dan lain-lain. Nah, ini di bidang ekonomi. Kemudian di bidang komunikasi, nah adanya serat pemancar untuk mengakses jaringan internet menjadi komunikasi lebih lancar ya. Kemudian kurikulum internasional yang diterapkan di Indonesia di bidang pendidikan ya. Munculnya ada kurikulum nasional dan kurikulum internasional, ada juga kurikulum plus ya. Di kurikulum itu yang harus ditempuh oleh kita belajar di sekolah. Kemudian restoran Indonesia menyajikan menu makanan luar negeri juga. Ya, selain ada Padang, kamu mengenal juga ada Hokben, McD, nah, sebagainya. Ada juga sushi, ada juga pizza ya. Makanan-makanan dari luar negeri juga. Dari Jepang juga ada, dari Italia ada juga ya. Oke, lanjut dengan dampak globalisasi. Nah, dampak dari globalisasi itu ada dua ya, yang ada positif dan negatif. Yang positifnya yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai penjuru dunia. Kemudian berkomunikasi lebih mudah dan juga murah. Kemudian peralatan semakin canggih. Transportasi yang disediakan juga semakin canggih. Kemudian adanya pertukaran pelajar dengan standar kurikulum yang ada di luar negeri sehingga kita dapat menambah pengetahuan. Kemudian perekonomian meningkat karena dapat mengekspor hasil barang produksi dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, kalau ada dampak positif, ada juga dampak negatif, yaitu timbulnya sikap individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri. Kalau kalian bilang itu egoisme ya, timbulnya sikap pola hidup konsumtif dan boros, terjadinya kerusakan lingkungan akibat limbah dan polusi. Nah, ini kan kita di Karawang banyak pabrik ya. Jadi tidak semua pabrik juga mendaur ulang limbahnya. Kemudian tenaga kerja manusia semakin berkurang karena digantikan oleh mesin ya. Jadi sekarang digantikan oleh alat yang bisa bekerja 24 jam. Kalau manusia sendiri kan tidak mampu karena capek ya. Berhubungan dengan fisik karena manusia ada batasnya. Beda dengan mesin ya. Kemudian budaya barat semakin merambah masuk ke Indonesia, mempengaruhi gaya hidup masyarakat, terutama yang negatifnya yang menyebabkan kita semakin berdampak negatif. Kemudian memudahnya kearifan lokal seperti gotong royong, kemudian silaturahmi, dan mulai tercampur dengan budaya barat. Kemudian arti pentingnya globalisasi bagi bangsa dan negara Indonesia, mempermudah kerjasama dengan negara lain dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemudian dengan globalisasi di bidang ekonomi itu membuka kawasan pasar ya, kawasan itu wilayah pasar sebagai tempat penjualan produk negara kita. Dengan globalisasi di bidang sosial, budaya, mendorong bangsa Indonesia membuka diri, harus mau dan mampu merubah pola pikir yang lama menjadi baru untuk siap bersaing dengan bangsa lain. Kemudian dengan globalisasi juga mendorong bangsa Indonesia bertekad mewujudkan masyarakat yang mandiri ya, dalam arti bisa membuat segala macam sebenarnya di negara kita, asal ya sumber daya manusianya benar-benar didorong sehingga bisa menciptakan ilmu dan teknologi sendiri di negara kita. Kemudian sikap terhadap pengaruh globalisasi. Nah, sikap terhadap pengaruh globalisasi agar kita bisa benar-benar menguasai itu globalisasi itu sendiri, itu tetap melestarikan semangat gotong royong dan musyawarah. Kemudian mencintai produk-produk hasil dari negeri sendiri. Kemudian mencintai budaya sendiri dan menyaring budaya asing yang masuk. Kemudian melestarikan keunikan negeri sendiri, lalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu menguasai bahasa asing, ini yang wajib dikuasai, contohnya bahasa Inggris dalam berkomunikasi agar kita bisa bekerja sama dengan negara-negara luar ya. Kemudian mau dan mampu berkompetensi atau bersaing dengan warga negara lain atau bangsa lain. Kemudian yang terakhir menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Sekian dari Bapak ya, semoga pelajaran IPS ini bisa kalian pahami.